bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Terangi langkah kami, penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya. Bagi bangsa
Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami Tuhan Yesus.
umat-Mu telah dipulihkan, kami telah banyak diberkati. Dan sekarang kami menyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, pulau-pulaunya, penduduknya, semua kami percaya ada di dalam rencana-Mu yang agung. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan bangkit menjadi berkat buat Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami, Indonesia. Pulihkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita seperti biasanya di minggu pagi ini, kita akan masuk dalam acara doa-doa syafaat kita. Dan sebelum kita mulai juga dalam doa syafaat, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon. Tentunya tim doa kami akan dengan senang hati mendoakan semua pokok-pokok doa yang Bapak Ibu Saudara perlukan pada saat ini. Dan sekarang marilah kita bersama-sama bersehati untuk mendoakan beberapa pokok doa kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersama-sama mengucap syukur, memuji-Mu karena Engkau yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami memuji-muji-Mu Tuhan karena kesetiaan-Mu yang luar biasa. Pada pagi hari ini, kami ingin juga bersama-sama menaikkan doa seperti yang Tuhan inginkan. Sebagai tanda kami sangat bergantung kepada Tuhan, maka kami bersama-sama berdoa. Pertama, untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan negeri kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami pemimpin yang baik. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan terus berbuat banyak bagi negeri ini, sehingga semakin hari akan semakin dewasa, semakin hari semakin kami akan menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin negeri kami untuk pergumulan menghadapi wabah virus corona yang sekarang ini. Kami mohon Tuhan memberikan kepada para pemimpin kami hikmat,
kepada pemimpin kami kekuatan dan juga kebijaksanaan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong mereka. Dan kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, bahkan mengalami juga wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati dengan kekuatan. Tuhan berikan mereka juga boleh bersyukur, senantiasa bergantung kepada Tuhan, dan kami senantiasa mengharapkan mujizat yang dari Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk efek-efek yang terjadi karena proses yang sedang diupayakan oleh pemerintah kami dalam menangani COVID ini. Kami berdoa untuk pemulihan finansial, pemulihan usaha-usaha, bahkan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru di negeri kami. Kami memohon pertolongan Tuhan yang menolong kami sekalian. Kami juga berdoa untuk semua keluarga yang dalam kesesakan, yang dalam ketidakpastian dalam menghadapi masa depan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin tiap langkah dari setiap keluarga kami. Bapak, kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kami dan Tuhan menyediakan masa depan kami yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh harapan sesuai dengan janji-Mu. Tetapi ajarlah kami untuk bersandar kepada janji-Mu ini. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang akan memulai semester baru dalam perkuliahan, dalam mereka belajar, juga yang baru mau masuk ke dalam perguruan tinggi. Mohon Tuhan yang menolong mereka. Kami tahu bahwa mereka disiapkan untuk memuliakan Tuhan di masa yang datang. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk mereka sekalian. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pekabaran Injil dan misi yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Biarlah ini menjadi penggenapan nubuat-Mu dan penggenapan akan janji akan kedatangan-Mu yang kedua. Dan biarlah kami semua turut serta dan diberikan keberanian dan hikmat untuk itu. Kami menyerahkan juga ibadah-ibadah yang diselenggarakan pada hari ini, baik online dan juga onsite dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Kami menyerahkan segala doa ini dengan keyakinan Tuhanlah yang akan mengabulkannya dan Tuhanlah yang akan dimuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, walau tak dapat melihat.
Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah pujian yang berkata, tiba saatnya. Kemuliaan bagi
saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu buah pujian yang berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, menitkan hidupku di tangan-Mu, dengan mengurangkan rasa Roh-Mu, dibaharui segala-Mu. Jadikan Halo semua, Shalom. Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat. Welcome di GJK Andir online service di bulan Agustus ini. Masih membicarakan tentang kemerdekaan dalam Kristus, kita bersyukur karena kita punya Allah, Tuhan yang luar biasa yang telah memerdekakan kita. This is GJK Andir News edisi bulan Agustus. Welcome juga bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti online service kami. Ada apa aja sih kegiatan di GJK Andir selama seminggu ke depan? Kita akan lihat ada apa saja. Yang pertama, kita bakal ada ibadah doa yang akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan kita juga
Buat kalian anak muda, jangan lupa untuk mengikuti Youth Online Ministry setiap hari Sabtu pukul 5 sore lewat aplikasi Zoom. Dan di minggu kita akan ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu Sekolah Minggu GJK Andir pukul 6.45 pagi lewat aplikasi Superbook. Dan di hari Minggu pada pukul 9 kita akan mengadakan ibadah online service umum pada pukul 9 pagi melalui aplikasi YouTube. Pastikan kamu untuk hadir dalam setiap kegiatan GJK Andir seminggu ke depan. Untuk mengetahui informasi seputar GJK Andir, please follow our social media di Instagram kami di @youthgjkandir atau di Facebook account kami di GJK Andir. Atau jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di GJK Andir. Terima kasih bagi Anda yang telah berpartisipasi dalam program GJK Andir Peduli. Dan program ini sendiri masih akan terus berlangsung. Thank you for your generosity. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, atau dana pembangunan, Anda masih bisa melakukannya secara online dengan cara mentransfer ke nomor rekening berikut ataupun men-scan QR code yang tersedia di layar. Selamat memberi. Last but not least, tetap jaga kebersihan diri Anda dengan cara rajin-rajin mencuci tangan dan patuhi social distancing yang diterapkan oleh pemerintah. And finally, let fit, get fit, and let your spirit always be fit. Happy Sunday and enjoy the rest of service. God bless. Bye. Berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di hari Minggu yang indah ini. Bapak Ibu kiranya merasakan berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa di tengah pandemi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, nafsu dan juga keinginan itu bukanlah satu dosa. Itu berkat Allah. Wah, kalau saya ngomong begini, kok kayaknya nggak rohani nih, ya. Bapak Ibu Saudara punya nafsu makan, ya toh? Apakah itu berdosa? Punya keinginan. Keinginan ada banyak macam. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penting adalah bagaimana kita mengerti dosa itu bekerja dan mempengaruhi kita yang membuat kita jadi punya persoalan dengan Tuhan. Bukan soal keinginan atau nafsunya semata. Ya. Bapak Ibu Saudara, keinginan nafsu itu baik bila disalurkan dengan motif yang benar, cara yang benar. Yakobus 1 ayat 12-15 nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana caranya kita akan bisa mengatasi dosa itu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan izinkan kami boleh duduk diam, memuji memuliakan Tuhan, dan juga kami boleh belajar dari firman Tuhan. Karena itu, izinkan kami boleh menikmati dan juga kami membuka pikiran hati kami untuk firman-Mu, sehingga kami mendapatkan berkat dan mengubah hidup kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, bicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Judul khotbah saya hari ini adalah mengatasi cara kerja dosa. Seperti yang dimintakan sesuai dalam kalender tema dari GJK Andir. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1:12-15, demikian kita baca dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini bahwa ada tahap pencobaan di mana ada keinginan, ada pula kesempatan yang memikat, itu tadi katakan. Tapi pencobaan itu sendiri, keinginan itu bukan suatu dosa. Masalahnya, kapan jadi dosa? Kalau nanti kita bersama-sama lihat, kita melakukan keinginan itu tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan atas kita. Ya. Contohnya, Tuhan Yesus pernah dicobai. Betul? Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Pencobaan datang, bukan dosa. Dalam Ibrani 4 ayat 16b, dikatakan ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Tapi seperti kebanyakan kita seringkali dicobai dan gagal. Mengapa? Mari kita perhatikan bersama-sama beberapa trik yang dia iblis lakukan atas kita, dan bagaimana sebenarnya yang harus kita perhatikan supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi dengan kita. Yang pertama, Allah tidak pernah menguji dan mencobaimu. Ingat baik-baik hal ini sampai kapanpun. Tidak ada pencobaan yang datang dari Tuhan. Ya, kalau nanti dikatakan, oh ada, Ayub dicobai. Coba perhatikan kisahnya. Yang datang ingin mencobai itu siapa? Itu iblis, bukan Tuhan. Ketika iblis meminta kepada Tuhan, Tuhan izinkan. Tapi yang keinginan mencobai bukan dari Tuhan. Tuhan ingin buktikan iman Ayub. Allah tidak pernah menguji. Dia tidak pernah mencobaimu. Allah mengenal hatimu. Allah mengenal sedalam-dalamnya diri kita. Dia tidak bisa kita bohongi. Ya. Di sana katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Hakikat pertama adalah pencobaan itu pasti ada. Ya, tapi bukan dari Tuhan. Tapi ada suatu namanya pencobaan. Katanya kalau pencobaan itu datang apabila kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Ini yang luar biasanya bukan yang menang, tapi yang mengasihi Dia. Nah, kenapa kita akan melihat di sini bahwa mahkota disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan sekedar hanya menang lawan pencobaan. Ya. Karena nanti kita bersama-sama perhatikan. Ya, katanya gini, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata. Jangan pernah di antara kita berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, termasuk Anda dan saya. Ya. Tapi kita punya pencobaan, kenapa? Katanya tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Yang mencobai itu ternyata diri kita sendiri, keinginan kita. Ini menyeret, ini memikat. Keberdosaan kita membuat keinginan kita harus dipenuhi. Ya. Keberdosaan kita memaksa apapun yang kita inginkan harus dipenuhi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, this is the problem. Inilah masalah kita. Ya. Kita harus memperhatikan bagaimana kita mengelola keinginan, perasaan kita. Itulah sebabnya kita perlu dikatakan di sini bukan hanya sekedar menang, hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya berpaut kepada Tuhan, selalu memikirkan apa keinginan Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi dirinya, bagaimana dia akan menyenangkan hati Tuhan. Itu orang yang mengasihi. Sama seperti kita mengasihi pasangan.
orang yang kita cintai, kita akan selalu memikirkan apa yang dia inginkan, sukai, begitu kan? Nah, demikian juga. Hati-hati dengan ini. Ya, ternyata yang menjatuhkan adalah keinginan kita sendiri. Lalu, kita berdalih. Aku ini sedang diuji. Alkitab katakan, yang menguji, yang mencobai adalah diri kita sendiri, keinginan kita. Yang kedua adalah persoalan merespon keinginan itu atau merespon pencobaan itu. Yang tadi yang pertama kita lihat ini Allah nggak pernah menguji kita, tapi kita diuji oleh keinginan diri sendiri. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita merespon terhadap keinginan atau pencobaan itu. Ya. Kenapa? Karena ayat 15 berkata, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak, Ibu, Saudara, manusia, kita semua, karena dosa, kita menjadi mati di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa yang makan buah ini akan mati. Adam, Ibu Hawa memakannya, dan kok nggak mati? Mati di sini dimaksudkan adalah hubungan yang terputus daripada Tuhan. Dia mati rohani, mati itu artinya tidak punya daya. Orang mati itu tidak bisa melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Secara rohani kita mati. Mati apa? Kita tidak berdaya. Rasul Paulus bilang begini, secara pikiran, secara roh, wah saya tahu yang baik itu harus begini. Saya tahu harus berbuat apa. Yang baik itu begini. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang dilakukan justru yang berlawanan. Yang dia katakan itu tidak baik, justru itu yang dilakukan. Itu menunjukkan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan, ketidakmengertian adalah kecenderungan setiap kita yang terpisah dari Allah. Maka ketidakmengertian, ketidakberdayaan ini akan mewarnai terus ketika keinginan kita datang, keinginan kita diwarnai lagi dengan pemuasan akan keinginan itu yang namanya dosa. Lalu kita takluk di situ. Karena kita tidak berdaya untuk melawannya. Ketidakmampuan itu menjadi satu faktor yang sangat penting yang membuat orang tidak bisa lepas, selalu kalah dari pencobaan. Ya. Bila tidak segera dipulihkan dan dapat pengampunan daripada Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya dalam proyek untuk kembali membangkitkan, menghidupkan kembali kita sekalian, supaya kita tidak mendapatkan hukuman yang kekal, maka kita tidak pernah bisa lolos dari pencobaan, kemenangan atas pencobaan, dan katanya pada akhirnya kalau itu menjadi matang, dosa itu menjadi matang, melahirkan maut. Melahirkan maut bagi dirinya, orang lain, dan pada akhirnya maut yang kekal. Jadi yang kedua yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai salah merespon, salah menanggapi keinginan yang ada dari dalam diri kita. Ya. Kalau dibuahi dengan daging, mengakibatkan dosa. Ya. Yang ketiga adalah kita perlu waspada akan trik, tipu daya iblis. Ya. Supaya kita bisa mengenang dari cara dosa menjatuhkan kita, maka kita ingat yang ketiga adalah waspada tentang trik-triknya. Trik yang paling umum adalah saya namakan jebakan racun tikus. Kenapa begitu? Karena beberapa waktu lalu kami di rumah
ada banyak tikus. Lalu istri saya minta belikan, ada lem tikus, jebakan tikus macam-macam. Tapi tikus ini pandai sekali. Pandai-pandai sekali. Dia tahu apa itu nama jebakan. Kalau 1, 2 sudah kena, yang lain tidak. Maka jebakan itu tidak berfungsi lagi. Useless. Tidak bisa merangkap tikus dengan cara yang sama. Tetapi ada satu yang ampuh dalam bentuk makanan. Makanan kita buat ada ikan asin, kita kasih racun di dalamnya. Ditempatkan di tempat yang normal, tikus datang. Dia melihat ini seperti makanan enak, dia bilang, saya berhasil. Padahal itu kita yang menjebak. Disangka enak, disangka ini bermanfaat, tapi itu mematikan buat dirinya. Itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Meskipun Tuhan sudah melarang, ya, jangan makan itu, tapi dia terkecoh, dia mau memberikan dirinya mendengar. Si iblis bilang, Tuhan tuh bilang kamu gak boleh makan ini. Kenapa? Karena kalau kamu makan ini tuh kamu jadi ngerti, kamu jadi kayak Tuhan, kayak kamu sama seperti Allah. Mikir dia. Ini logik, nggak bilang, ini tuh nggak boleh dimakan, bukan gitu. Dia mulai cerita sedikit. Oh iya ya, lah iblis memprovokasi dan kelihatannya meyakinkan pikirannya, bagus, benar. Ketika dia menelan, dia bilang, ya masuk akal, ini bagus. Maka hati-hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita anekdot, ya, orang bilang neraka, dikasih lihat ke neraka, orang nanti bilang nanti kalau ke neraka tuh, lihat, katanya neraka tuh nggak enak. Enggak, di sini banyak artis, di sini banyak, orang suka-suka di sini, senang sekali bisa tertawa, bergembira, luar biasa. Lihat di surga biasa-biasa saja. Dia bilang, enakan neraka. Lalu dia memilih, kemudian ketika dia mati, dia masuk neraka. Ketika itu dia kaget, dia bilang, loh kok seperti tidak sama dengan seperti kemarin kamu tawarkan kepada saya. Ternyata di sana penuh kertak tangis, kertak gigi, jeritan, kesakitan, tidak menyenangkan. Iblisnya bilang, ya itu kan lagi market, lagi promo. Promosi selalu indah, selalu bagus. Hati-hati dengan trik. Hati-hati dengan tipu daya. Disebut trik tipu daya. Sampai hari ini semua tukang sulap membuat mata kita terbelalak dan bilang, wow. Padahal kita udah tahu itu sulap. Itu sirkus. Semua ada trik. Tapi tetap membuat kita terpukau. Hati-hati. Lalu yang kedua, jebakan rasa aman dan mampu menguasai. Apa itu? Kita sering diperhadapkan pada kita mengira bahwa dosa itu tidak membahayakan, tapi pada akhirnya justru membinasakan kita. Ada cerita yang saya baca di internet, gitu, katanya orang memelihara lucu anak kucing. Ternyata setelah dirawat, ini bukan kucing, ini harimau, masih kecil. Lalu dia pelihara seperti dia memelihara kucing liar biasa, dibebaskan. Ketika dia dilepas, tidak diatur dengan seksama, baik-baik diurus, dikondisikan karena kita pikir dia harimau, dibebaskan. Dia menjadi liar,
Dia mencoba segala macam. Dia berkelahi dengan kucing-kucing lain. Dan akhirnya sifat aslinya muncul setelah dia makin besar. Ada cerita tentang pemain sirkus yang mencari ular-ular kecil supaya dia bisa didik, latih, saat besar bisa dia pamerkan, pertontonkan bahwa ular pun bisa jinak dan bisa dikendalikan oleh dia. Waktu kecil dibiasakan ular ini melilit di tangannya, melilit di lehernya, enggak apa-apa. Tapi makin hari makin besar, satu kali waktu pertunjukan sirkus, ular itu tidak melepaskan. Pemain sirkus ini merasa bahwa dia aman, saya sudah menguasai, saya bisa kendalikan dia. Tetapi inilah cerita tentang iblis. Kita pikir bisa kita kendalikan. Udahlah, dosa yang ini, kebiasaan saya ini, yang penting tidak sampai berbahaya, saya bisa kendalikan. Iblis, dosa itu menjerat. Disebut jerat karena itu mematikan. Lalu kita merasa bahwa dengan dosa yang tanpa hukuman segera, kita merasa aman selamanya. Nah, contoh yang baik ini, urusan pajak. Ada banyak orang kan harus melaporkan pajaknya. Adalah bentuk SPT PPh pasal 25 yang setiap bulan, ada yang PP 29 yang setiap tahun. Lalu juga orang pokoknya harus bayar pajaknya. Ada orang tipu-tipu. Dia nggak jujur. Ketika dia nggak jujur, misalnya dia sebenarnya harus bayar 100 juta. Tapi dia cuma bayar 10 juta saja. Ketika dia deg-degan menulis 10 juta, masukkan, laporkan, diterima. Kalem saja, asik. Ternyata nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tahun itu dia merasa tenang, dia bilang, oke, tahun depan gitu lagi. Tanpa teguran, tanpa apa-apa. Jalan terus. Satu hari. Namanya di Indonesia kan pajak ini ngaku sendiri, ngitung sendiri, bayar sendiri. Kemudian satu kali dia dicurigai, kok kayaknya nggak bener nih, karena semua penghasilan dia, rekening dia termonitor oleh kantor pajak. Lalu dipanggillah dengan surat, tolong diperbaiki laporannya segala macam. Ketahuan. Ketika ketahuan, ternyata hukum pajak itu berlaku surut. Maksudnya dihitung balik ke belakang. Sampai 10 tahun ke belakang. Kamu melanggar gini. Dianggap nipu terus selama 10 tahun. Dan dia harus bayar. Waktu kita menjalani, kita merasa aman. Nggak ada hukuman, aman-aman saja. Dosa adalah dosa. Cepat atau lambat akan ketahuan. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Satu kali ketahuan dan tetap ada hukumannya. Saudara yang belum pernah mengalaminya tidak mengerti baik-baik. Tetapi setiap orang yang pernah dihukum sama Tuhan paham itu. Jadi jangan coba-coba. Ya. Jangan mencoba merasa, saya aman. Kata iblis, tenang aja. Tuh, kamu korupsi nggak ketahuan. Nggak apa-apa. Satu hari. Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 4 bilang begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging lemah. Ya. Hati-hati, jaga diri, jangan sampai terjebak dengan rasa aman. Saya mah bisa. Saya nggak bakalan lah, saya tidak bakalan lah. Itu hati-hati. Ya, ingat, ini tipu daya. Lalu, yang berikut adalah jebakan iblis yang membuat kita suka melihat pada orang lain.
Boleh dengar firman Tuhan. Wah, menggebu-gebu dengan firman Tuhan. Tetapi, kata iblis ini, begitu kita mendengar ke firman Tuhan, dia bilang, fokusmu jangan pada dirimu. Lihat orang itu. Lihat orang itu. Lihat suamimu, lihat istrimu, lihat anakmu, lihat mertuamu, lihat temanmu. Lihat, firman Tuhan itu untuk dia loh. Firman Tuhan itu untuk dia loh. Iblis suka membisiki kita seperti itu. Padahal firman Tuhan itu harus kita renungkan. Itu firman bicara kepada kita sendiri-sendiri. Ya. Jangan melihat orang lain. Juga bicara tentang kita ini suka membandingkan diri dengan orang lain. Terutama dengan mereka yang dianggap kurang baik dari saya. Ya. Di Alkitab ada cerita tentang dalam Lukas 18 ya. Ada dua orang ini pemungut cukai dengan orang Farisi, ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai itu." Dia langsung menunjuk pada orang lain. Saya nggak kayak dia. Memang dia baik. Memang dia bukan seperti itu. Tetapi terkecohkan, dijebak dengan dia membandingkan diri dengan orang lain, membangga kalau dibandingkan dengan yang lebih buruk, pasti dia lebih baik. Di hadapan Tuhan mengangkat dirinya, dan itu adalah awal kejatuhan. Bapak Ibu Saudara, waspada. Ini trik, ini tipu daya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai melihat orang lain, firman Tuhan dalam Matius 7, dia menegur kita. Firman Tuhan ini menegur, katanya gini, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, katanya, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu. Padahal ada balok di dalam matamu. Lalu firman Tuhan bilang gini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan baik untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Orang yang dengan balok di mata jelas tidak akan mudah untuk melakukan detail untuk orang lain. Salah lihat terus. Ya, itu firman Tuhan. Jadi hati-hati, karena ini namanya trik. Trik itu apa? Tipu daya. Lalu tipu daya yang lain adalah jebakan menengok ke belakang. Ya, kan firman Tuhan hari ini tuh bagaimana mengatasi cara kerja dosa. Nah, dengan cara akan mengajak kita untuk selalu menengok ke belakang. Alkitab berkata bahwa iblis itu pendakwa kita siang dan malam. Menengok, membawa diri kita melihat ke belakang, memperlihatkan, tuh kamu bukan orang benar, kamu ingat, kamu itu pernah bersalah, kamu itu pernah melakukan hal-hal yang memalukan, merendahkan. Nah, maunya iblis diingatkan terus supaya engkau susah maju. Supaya kita ini tidak bisa lari ke depan melayani Tuhan. Selalu diingatkan, kamu itu nggak layak. Kamu itu nggak layak. Kamu itu nggak layak. Ingat baik-baik. Nggak layak. 1 hari, 2 hari kita bisa tahan. Lama-lama, betul, diterus-teruskan, itu menjadi tertanam dalam pikiran. Akhirnya kita akan bilang, memang aku nggak layak. Dan ketika bilang, saya tidak layak, berhenti. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahu nggak tentang antelope dan rusa? Mereka larinya kencang sekali. Saya suka nonton di televisi di Afrika sana.
wah di padang savana, mereka lari dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka bisa lari. Satu-satunya yang bisa mengejar itu cuma cheetah. Kira-kira gitu. Tapi singa dan macan kumbang itu tidak bisa lari secepat kijang atau rusa atau antelope. Nah, yang lucunya, saya heran, dan bukan lucu ya, saya merasa heran begini. Kan dengan lari dia bisa hindari semua ancaman. Dia bisa lari dengan cepat, tinggalkan saja yang ngejar. Toh kecepatannya nggak bisa secepat dia. Harusnya seperti itu. Dan saya melihat dalam banyak kasus mereka bisa tinggalkan. Tetapi selalu ada yang terterkam. Membuat penasaran. Kemudian bukan cuma saya yang penasaran. Si reporter dan juga si surveyor ini memperhatikan dan dia mencoba melihat. Ternyata semua yang terterkam itu adalah kijang yang ketika dikejar, dia ketakutan sekali dan rasa takutnya membuat dia selalu melihat ke belakang. Menengok lagi. Dia takut. Udah berapa dekat? Sudah seberapa dekat musuhnya yang mengancam dia. Ketika hanya memperhatikan ancaman, memperhatikan yang mengejar saja, akhirnya dia tidak fokus untuk lari ke depan. Sebaliknya, singa yang kecepatannya terbatas, dia sangat fokus ke depan. Dia fokus hanya melihat buruannya. Hasilnya sudah bisa kita tebak. Si kijang atau si antelope atau si rusa itu akan diterkam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata itu ditegur lagi, disarankan lagi oleh Rasul Paulus bilang begini. Itu sama dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita mau bertumbuh, kita mau kuat, berlari, katanya dalam Filipi 3 dikatakan begini. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, lupakan yang lalu. Bahkan ketika iblis mendakwa kita, kita bilang, ya, itu saya dulu. Ya sudah, itu dulu. Tapi sekarang saya mau memperbaiki, saya ikut Tuhan. Engkau boleh dakwa saya, tapi Tuhan sudah mengampuni saya, melepaskan saya kembali. Ya. Nah, yang keempat, kalau tadi kita sudah harus waspada tentang jebakan iblis, jangan lupa bersandar pada Roh Kudus setiap saat. Nah, ketika saya mau berkata bahwa kita perlu bersandar pada Roh Kudus setiap saat, maka yang penting kita perhatikan adalah hindarkan kekuatan kesalehan kita. Loh, kok apa ini? Begini, ada banyak kecenderungan dalam kehidupan rohani, saya melihat di berbagai kalangan. Ketika awal mereka mengandalkan Tuhan, hidup benar, hidup dibenarkan oleh Tuhan, kemudian berjalan, dia mengalami kuasa Tuhan, dia mulai mampu melakukan sesuatu. Tapi lama-lama ketika dia sudah mampu, dia mulai melupakan akan kuasa Roh Kudus yang sudah menolong dia. Dia mulai memperhatikan bahwa dia bisa, bahwa saya lebih mampu sekarang. Bahkan ketika dia lebih mampu, dia hidup lebih baik dari orang lain, dia memfokuskan yang lebih penting adalah kesalehan kita. Ya. Jadi selama hidup di dunia ini, Bapak Ibu harus ingat, namanya kita ini sedang diproses menjadi serupa dengan Kristus. Kalau namanya diproses, pasti lagi dibentuk. Kok dibentuk itu ada waktunya jadi bagus, ada waktunya kita belepotan. Ya, saya pernah membuat sesuatu untuk hasil karya seni yang bagus. Ya, pada waktunya itu menjadi jelek sekali karena apa? Kotor, belepotan ke sana sini, nggak karuan.
Tapi kalau sudah dibersihkan, wah lebih bagus. Ya. Nah, itu proses. Kita ini dalam proses jatuh bangun. Ketika kita ada waktunya kita jatuh supaya kita paham lebih dewasa. Ya. Ada waktunya kita harus mengalami kegagalan supaya kita bisa lepas dari persoalan itu. Ya. Selalu ada jatuh, selalu ada bangun, selalu ada gagal, selalu ada berhasil. Ya. Dan tetap saja, walaupun demikian, sepanjang kita di dunia ini belum sampai sempurna. Jadi sebaiknya jangan sekali-kali mengedepankan, ini loh saya sudah saleh. Ini loh saya sudah lebih kuat. Belum. Hari ini kuat untuk satu hal. Tetapi ketika kita menghadapi hal lain, berapa banyak kali lagi kita akan gagal. Saudara harus mengerti, jangan berbangga dengan kesalehan, jangan berbangga dengan kekuatan yang sudah diberikan Tuhan, tapi terus bersandar pada kekuatan Tuhan. Dalam hal ini, Roh Kudus yang mendampingi kita, yang menolong kita sehari-hari. Ya. Ini juga berlaku bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga saudara memandang kepada saudara-saudara yang lain. Ya. Hindarkan kekuatan, kesalehan. Karena kita perlu bergantung terus. Kalau saudara sudah kuat, saudara tidak merasa perlu bergantung. Ya. Dan yang keduanya adalah keunikan itu menuntut hubungan pribadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu diciptakan unik oleh Tuhan dengan tujuan khusus dari Tuhan. Dan juga, karena ini khusus masing-masing, maka Bapak, Ibu tidak bisa semuanya kolektif. Saudara harus punya hubungan pribadi, semua harus punya urusannya kita personal dengan Tuhan. Pembangunan kita pertumbuhan rohani kita, itu personal. Nggak bisa, bapak kita ini rohani, anaknya langsung. Nggak ada kolektif. Ya, satu keluarga harus membangun semuanya hubungan yang pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang mau saya sampaikan saat kita berkata bagaimana kita bisa mengatasi cara kerja dosa. Ya. Firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Itu dasar kenapa saya bilang kita perlu cara mengatasi cara kerja dosa, karena kita diminta untuk melawan si iblis. Katanya kalau kita lawan, maka iblis akan lari daripadamu. Kiranya ini menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kita sekalian, menjadi bekal bagaimana kita akan jadi pemenang dalam keseharian melawan si iblis. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapat berkat hari ini? Luar biasa. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang menolong kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati pembicara yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya, pekerjaan dan keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, supaya kiranya jemaat-Mu juga boleh diberkati Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan, dan berkati keluarga demi keluarga. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, memberkati negeri dan bangsa kami Tuhan, supaya penyebaran vaksin juga boleh terlaksana dengan baik sampai kepada pelosok-pelosok di daerah di negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada tangan Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
penuhi setiap hati dengan janjimu dan kasih sayangmu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya bagi bangsa